بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيد السادات وعلى آله وأصحابه أهل الفضائل والكرامات. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا. وبعد. Yang kami hormati segenap pengurus Masjid Baitus Salam, yang kami muliakan Bapak Imam Masjid Baitus Salam serta seluruh jamaah Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin atas segala nikmat yang telah Allah karuniakan kepada kita. Bersalawat kepada Rasulullah dengan kita mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, tidak terasa bahwa kajian ba'da maghrib kita hanya menyisakan 2 kali pertemuan lagi. Bukan 2 kali, 1 kali lagi. Ini kan 1, dan ahad depan lagi 1. Ahad depannya lagi insyaallah kita udah puasa. Dan oleh karena itu jamaah, khusus untuk 2 kali pertemuan menjelang Ramadan, kita akan fokus seputar fikih puasa. Harapannya adalah karena menyambut bulan suci Ramadan itu bukan hanya sekedar menyiapkan keimanan untuk kita berpuasa, menyiapkan fisik untuk kita bisa sempurna dalam berpuasa, tapi yang tidak kalah penting adalah menyiapkan ilmu demi sah dan diterimanya ibadah puasa. Karena berapa banyak orang yang memasuki bulan suci Ramadan dengan keimanan yang begitu siap, tapi tanpa keilmuan yang siap, sehingga puasa dia puasa, tapi dia tidak mengerti apa yang merusak pahala puasanya, apa yang membatalkan puasanya, kapan mesti berniat, kapan boleh makan, kapan harus berhenti makan, dan berkaitan dengan yang lain, termasuk diantaranya nanti zakat fitrah. Nah, kita akan membahas tema terlebih dahulu tentang syarat sahnya puasa. Mudah-mudahan bisa kita simak bersama-sama, karena apabila syarat ini tidak terpenuhi, maka secara mutlak puasa kita menjadi batal hukumnya. Kita sadar atau tidak, kita sengaja atau tidak, maka syarat sah itu tidak terpenuhi, secara otomatis puasa kita menjadi batal. Apa saja syarat sahnya puasa?
Yang pertama, Islam. Loh, tentulah Ustadz, kami ini semua pasti Islam. Saya percaya. Tapi pertanyaannya, masih Islam nggak sampai malam ini? Betapa banyak orang-orang Islam yang secara tidak sadar telah rusak keislamannya. Entah rusak tidak sampai menyebabkan dia murtad, sampai kepada rusak yang mengakibatkan dia keluar dari agama Islam tanpa dia sadari. Itulah mengapa sampai-sampai ada ulama yang memberikan nasihat kepada kita sebelum sholat itu syahadat. Kenapa? Sebelum melakukan ibadah itu syahadat, termasuk sebelum puasa syahadat, karena kita tidak pernah tahu dalam keadaan seperti apa keislaman kita terganggu. Dalam keadaan seperti apa keimanan kita menjadi rusak. Termasuk diantaranya ketika beberapa hari yang lalu ada seorang jamaah yang bertanya, Ustadz, kami datang ke rumah orang apa kita sebut, orang pintar. Kenapa? Dia menjawab, karena saya merasakan keanehan dalam hidup saya ini. Dalam usaha saya merasakan keanehan, kesehatan saya merasakan keanehan, dalam rumah tangga pun saya merasa ini seperti ada yang aneh. Datanglah kami kepada orang pintar. Lalu apa? Kata orang pintar itu memang sedang ada yang mengganggu. Itu dua-duanya rusak akidah. Antara orang pintar itu yang meramal dan orang yang datang kepada peramal. Itu sama-sama rusak akidahnya. Itu baru hal-hal yang dengan sadar, apalagi yang belum kita sadar. Masih banyak lagi kepercayaan-kepercayaan yang kita anggap jangan begini, nanti begini. Jangan begitu, ntar begitu. Nah, itu sebenarnya hal-hal sederhana yang kalau itu tidak bersumber dari syariat bisa mengganggu akidah kita. Seperti dahulu misalnya, yang saya pernah contohkan, ingin acara hajatan agar nggak hujan, kolor dilempar ke atas genteng. Apa hubungannya? Orang di rumah saya aja kalau hujan kolor saya angkat, biar nggak kena hujan. Tapi ternyata ada jamaah untuk menghentikan hujan, lempar kolor. Nah, itu salah satu hal yang masih dipercaya sampai dengan hari ini. Maka syarat pertama Islam. Yang kedua, suci dari hadas besar. Jadi tidak sah puasa kita jika kita dalam keadaan berhadas besar kecuali junub. Saya kasih contoh. Misal, seorang wanita, dia sudah sahur bersama kita, istri kita. Sahur bersama kita. Sholat subuh pun ke masjid Baitus Salam bersama kita. Tapi ketika pagi hari jam 7, jam 8 pagi keluar darah. Dan itu adalah hadas besar. Haid misalnya. Maka secara otomatis puasanya menjadi batal. Meskipun dia sahur. Meskipun dia sedari malam setelah sholat tarawih dia udah niat puasa. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Batal. Tapi kalau junub tidak. Maksudnya tuh junub begini. Seorang suami istri tidak diperbolehkan atau diharamkan berhubungan siang hari bulan Ramadan. Itu kita sudah paham ya. Bahkan kalau berhubungan dendanya besar loh. Ditahanlah selama 1 hari. Sementara malamnya kan boleh. Yang nggak boleh kan siangnya. Sementara malamnya boleh. Maka kita lakukan itu. Ternyata karena capek
mau mandi dingin, cuma bersih-bersih habis itu tidur. Orang sahur nggak bangun, orang adzan subuh nggak bangun. Bangun-bangun jam 6. Dia dalam keadaan junub, belum mandi besar, tidak sahur juga. Bagaimana status puasanya? Maka dalam hal ini sah. Yang penting tidak dia lakukan dengan sengaja untuk mengakhirkan mandi. Tapi selain kasus ini semuanya batal. Apalagi dilakukan dengan sengaja. Kalau nggak sengaja seperti perempuan tadi haid, itu kan di luar kesengajaan. Atau kita siang hari tidur, kemudian mimpi apa entah, bangun-bangun kok sarung basah, kok celana basah, bukan ngompol loh ya. Itu tidak batal puasanya. Lanjut mandi besar, puasa tetap berlanjut. Tapi kalau dilakukan dengan sengaja, otomatis berdosa dan batal puasa. Baik dilakukan dengan anggota tubuh kita sendiri atau menggunakan anggota tubuh istri kita. Batal. Tidak perlu saya perjelas di sini. Yang penting kisi-kisinya sudah menjelaskan. Kalau dilakukan dengan tidak sengaja, lewat mimpi misalnya, tidak batal. Tapi kalau dengan sengaja, entah pakai tubuh kita, anggota tubuh kita, atau menggunakan anggota tubuh istri kita, batal. Atau bahkan ketika tidak menggunakan anggota tubuh siapa-siapa. Jadi kita diam gitu kan, pagi hari bulan Ramadan, ngebayangin jauh imajinasinya. Entah gimana ceritanya, keluar. Maka batal puasanya. Karena harus suci dari hadas besar kecuali junub. Selain itu batal. Yang ketiga, syarat sah puasa, niat. Ini niat nih krusial sekali jamaah. Saya tanya dulu kepada jamaah. Kalau kita puasa Ramadan, niatnya tiap malam atau cukup sekali di awal Ramadan? Niatnya malam sekali aja atau tiap malam? Setiap bulan. Oh, kalau setiap bulan berarti setiap bulan Ramadan. Kalau kita bermadhab Syafi'i dan mayoritas madhab yang lain selain madhab Syafi'i juga mengatakan kalau puasanya wajib maka jumlah niat itu sama dengan jumlah hari puasa. Kalau kita puasa 30 hari, maka niatnya 30 kali. Kalau kita puasa 29 hari, maka niatnya 29 hari. Dalam mazhab Syafi'i, tidak diperkenankan niat puasa Ramadan hanya satu malam. Malam pertama nih, ya Allah, saya niat puasa sebulan ke depan. Kenapa? Itu beresiko ketika nanti di tengah Ramadan qadarullah puasa kita batal. Entah karena sakit, entah karena musafir. Berarti kan sudah menyimpang dari niat. Niatnya apa tadi? Puasa sebulan penuh. Ternyata belum sampai sebulan batal. Entah sakit, entah musafir, entah apa yang menyebabkan dia boleh untuk nggak berpuasa. Maka menjadi bermasalah niat. Kalau puasanya wajib dalam mazhab Syafi'i, maka tiap malam kita wajib berniat. Hanya saja niatnya itu nggak harus habis taraweh. Kita niat sendiri nanti di rumah boleh. Sekalian makan sahur boleh. 5 menit sebelum subuh boleh. Tapi saya sarankan jangan melakukan itu. Bukan berarti nggak boleh, tapi beresiko. Kalau kita lupa, misalnya satu malam nih kita lupa berniat nih, itu puasa pagi harinya nggak sah. Karena ini puasa wajib. Kalau puasa sunnah boleh. Alhamdulillah. Kalau puasa sunnah boleh.
Ketika udah masuk subuh kita belum niat, nggak apa-apa niat pas subuh. Atau udah jam 7 pagi kita belum niat, niat aja jam 7. Kalau puasa sunnah batas maksimal niat itu zuhur. Selama belum zuhur kita baru mau mulai niat nggak apa-apa. Tapi kalau puasa wajib, puasa Ramadan kan wajib nih. Maka sebelum mulai berpuasa niat sudah harus dibaca. Lalu kenapa saya menyarankan niat itu dibaca selepas kita sholat witir? Tujuannya adalah antisipasi. Khawatir nanti malam lupa, khawatir nanti malam gak kebangun karena capek, sahurnya kesiangan, dan seterusnya. Makanya diantisipasi. Biasanya Pak Imam kan memimpin setelah sholat witir. Nah, baca doa tuh bersama-sama tuh niat. Nawaitu shoma ghadin an adai fardhi syahri dan seterusnya. Sebenarnya nggak harus di waktu itu, tapi alangkah lebih baiknya untuk mengantisipasi khawatir kita lupa. Dan kalau puasa wajib, misal puasa Ramadan, itu harus jelas niatnya. Makanya niat puasa itu nggak boleh nawaitu shoma ghadin, stop di situ. Atau bahasa Indonesia, niat saya puasa besok. Nggak disebut nih puasanya apa. Dalam madhab Syafi'i batal. Kalau puasanya sunnah, kita nggak perlu sebut. Mau puasa Senin kayak, mau puasa Kamis, mau puasa Rajab, mau puasa Sya'ban, mau puasa pertengahan bulan, Ayyamul Bid, atau puasa sunnah yang lain, puasa Syawal. Niat aja, niat saya puasa besok. Nggak usah disebutin puasa apa, sah. Kalau puasa sunnah. Tapi kalau puasanya wajib, wajib juga dia menyebut nama, itu puasa apa. Makanya niat puasa Ramadan itu kan panjang. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan. Nah, harus diperjelas tuh. Untuk menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Bahkan diperjelas lagi, Ramadan kapan? Ramadan tahun lalu, tahun ini atau tahun depan? Hadhihi sanati, tahun ini. Itu yang membedakan niat puasa wajib dan niat puasa sunnah. Dan jamaah mengenai tentang niat, bahwa niat itu yang sunnah itu di lisan, yang wajib itu di hati. Maksudnya adalah ketika misal selesai sholat tarawih, selesai sholat witir, kemudian Pak Imam pimpin nih, nawaitu shauma ghadin dan seterusnya, dan lisan kita nggak ikut gerak-gerak, cukup di dalam hati saja, itu boleh, sah. Yang batal ketika di lisan nggak ada, di hati nggak ada. Kenapa diucapkan dengan lisan? Untuk memantapkan yang ada di hati. Begitu dalam mazhab Syafi'i. Itulah kenapa dalam mazhab Syafi'i niat dengan lisan itu sunnah. Niat wudhu dengan lisan, nah. Niat sholat dengan lisan, sunnah. Niat puasa dengan lisan, sunnah. Niat zakat dengan lisan, sunnah. Niat haji umroh dengan lisan, sunnah. Sebenarnya yang wajib itu di hati. Cuman kalau tidak kita tegaskan dengan lisan, kadang-kadang hatinya lalai. Contoh, seperti tadi kan saya makmum masbuk. Itu kalau hatinya nggak benar-benar kuat, mesti pakai usolli. Karena kalau enggak, ketika dia takbir Allahu Akbar, kosong di hatinya, enggak ada niat, itu batal salatnya. Itulah mengapa kita tegaskin usolli fardhal maghribi talata raka'atin makmuman lillahi ta'ala. Allah ngomong di dalam hati. Begitu juga dengan niat puasa. Nah, yang terakhir, syarat sah puasa adalah berpuasa di hari-hari yang diperbolehkan. Artinya, meskipun kita Islam, tidak dalam keadaan hadas besar, sudah berniat, tapi ternyata puasa di hari-hari yang diharamkan, maka batal puasanya. Apa misalnya? Hari-hari di mana kita haram berpuasa. Hari raya. Makanya jamaah jangan terlampau soleh. Begitu nanti 1 Syawal diundang sama tetangga, Pak, ayo ke rumah, saya masak opor. Maaf Ustaz, saya puasa. Itu terlalu soleh. Batal puasanya, puasa di hari raya. Yang masalah,
Gimana kalau hari rayanya beda? Tahun lalu kan beda ya? Ada Jumat Sabtu atau Kamis Jumat? Jumat Sabtu kayaknya. Ada yang Jumat udah lebaran, ada yang Sabtu baru lebaran. Nah itu kita ikut gimana itu Pak Ustadz? Loh, silahkan. Kalau ikut hisab, pakai metode hitung, berarti Jumat dia udah lebaran. Kalau dia ikut yang Jumat udah lebaran, maka nggak boleh dia puasa di hari Jumat. Berarti dia puasa total 29 hari. Sah Ustadz? Sah. Nah, yang ikut pemerintah, rukyat, pakai teropong, lihat anak bulan, itu Jumat masih wajib puasa. Artinya jangan mengkombinasi pendapat. Jadi dia lebarannya hari Sabtu, Jumat udah makan opor. Oh, itu masalah tuh. Maka kalau ada yang seperti itu buruan dibayar, itu terhitung hutang puasa. Jumatannya Sabtu, Jumatannya. Lebarannya Sabtu, Jumat pagi udah upload makan opor. Terus saya komen, Bapak lebaran Jumat. Besok Ustaz. Lah kok makan opor? Diundang tetangga. Loh, nggak boleh. Nggak boleh. Kalau Jumat ya Jumat, kalau Sabtu ya Sabtu. Nggak ada yang salah. Cuma mesti berkomitmen. Hari yang diharamkan kita berpuasa, hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah kan Idul Adha. Sembelihkan daging kurban, sapi sembelih, kambing disembelih. Tanggal 11 keesokan harinya sampai 3 hari ke depan itu hari tasyrik. Haram kita berpuasa. Nah, berikutnya kita akan kaji tentang yang dimakruhkan saat puasa. Nah, ini belum kita bahas yang membatalkan loh ya. Ini tidak membatalkan. Tapi kalau terus-menerus kita lakukan seperti ini nih. Kata para ulama, ini ibarat gelas ini atau cangkir ini adalah diri kita. Isinya itu adalah ibadah kita. Kalau kita melakukan sesuatu yang membatalkan, itu dituang. Langsung habis. Karena batal. Tapi kalau melakukan yang dimakruhkan, itu nggak dituang airnya, enggak. Tehnya nggak dituang. Tapi dia retak. Bocor halus. Jadi netes. Tes. Ngelakukan lagi makruh, bocor lagi. Tes. Cepat atau lambat, bisa habis pahala puasa kita. Apa saja yang dimakruhkan? 1. Apapun yang menimbulkan efek kesegaran atau mengurangi rasa lapar. Apapun. Kan kita sering sebut selama ini kan wewangian, parfum. Sebenarnya parfum itu dimakruhkan, sebenarnya bukan karena wanginya. Tetapi karena dampak dari wangi itu menimbulkan kesegaran dan mengurangi rasa lapar. Maka kalau itu poinnya nggak cuma parfum. Termasuk misalnya, kita sehat, nggak masuk angin, tapi pakai apa itu? Ya, fresh care. Sama. Itu menimbulkan kesegaran. Kalau nggak percaya, coba habis asar. Jangan pagi, kalau pagi nggak kerasa. Coba habis asar, lagi lemas-lemasnya, ya, itu segar. Maka segala yang menimbulkan kesegaran atau mengurangi rasa lapar itu bisa makruh saat kita berpuasa. Nah, kedua, yang dimakruhkan saat puasa adalah mandi setelah zawalus syams, lewat waktu zuhur. Itu tidak diperkenankan. Lagi-lagi konteksnya sama. Kalau mandi ada 2 kekhawatiran. Kenapa dimakruhkan oleh para ulama? Karena ada 2 kekhawatiran setelah lewat zuhur ya. Kalau sebelum zuhur silakan. Tapi kalau lewat zuhur bukan berarti otomatis batal, enggak, tapi makruh karena nyerempet kepada batal. Apa penyebab? 1, bisa mendatangkan kesegaran. Sekali lagi, kalau kita mepet-mepet maghrib,
terus mandi, itu berkurang sekian persen lemesnya kita. Jadi seger kan? Makanya makruh. Lagi pula, kalau sudah lewat waktu zuhur, rentan. Rentan air itu masuk ke dalam rongga tubuh, yang kalau itu terjadi, otomatis puasanya batal. Nanti kita bahas pertemuan yang akan datang. Apakah masuk lewat telinga, airnya batal wudhu? Batal puasa. Kalau lewat hidung, batal nggak? Lalu bagaimana kalau kita pakai motor? Sekarang kan banyak pelebaran jalan, debu di mana-mana. Terus kita pakai obat tetes, batal nggak puasanya? Terus kita pilek flu, pakai inhaler itu, yang dimasukkan ke hidung terus, batal atau enggak? Terus kita pakai cotton bud, terus kita korek-korek hidung. Nah, itu semuanya butuh ilmu. Itulah kenapa saya tiba-tiba banting setir dari bab tafsir loncat ke bab fikih demi kesempurnaan ibadah puasa. Makanya khusus 2 kali pertemuan ini kita fokus ngomongin puasa. Lagi yang juga dimakruhkan adalah menggunakan siwak atau yang serupa setelah lewat waktu zuhur. Kayaknya sekarang saya jarang jumpai jamaah yang pakai siwak, karena siwaknya udah diganti sama Pepsodent. Nah, gosok gigi, jangankan pakai siwak, kita kumur-kumur seperti sebelum wudhu kan sunnah kumur-kumur, atau masukkan air ke hidung, itu saat kita berpuasa lewat waktu zuhur, itu makruh. Kenapa dimakruhkan? Ada kemungkinan puasa kita menjadi batal kalau tidak berhati-hati. Apalagi dengan sengaja kumur-kumur, yang dimasukin 3, yang dikeluarin 2, sehingga keluar dari tempat wudhu. Biasanya kan orang baca doa, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Dia keluar dari tempat wudhu, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Udah habis berapa kali tegukan, maka makruh. Termasuk yang paling besar kemungkinan bisa batal itu berenang. Kalau mandi kita bisa berhati-hati gimana caranya menyiramkan air, atau kalau pakai shower mengarahkan ke tubuh kita agar jangan sampai masuk ke rongga-rongga tertentu. Tapi kalau berenang itu kemungkinan besar masuk lewat rongga-rongga yang secara otomatis bisa membatalkan puasa. Maka itu makruh. Berenang di bulan suci Ramadan itu makruh. Nah, tentang hal-hal yang dimakruhkan saat kita berpuasa, dan tadi di awal juga sudah kita kaji syarat sahnya puasa. Insyaallah pertemuan yang akan datang kita membahas tentang yang membatalkan puasa dan zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita tutup, ada tanya jawab jamaah. Kita khususkan tentang puasa ya, atau yang berkaitan tentang puasa, misalnya tarawih, tadarus, iktikaf, pokoknya seputar puasa. Silakan jamaah. Masalah junub tadi Ustaz, apakah sah mandi junub kita tanpa berwuduk terlebih dahulu? Terima kasih Ustaz. Apakah sah orang yang dalam keadaan junub dan saat dia mandi janabah, mandi besar, tidak berwudu sebelum mandi? Apakah sah? Sah. Yang membuat tetap sah karena wudu sebelum mandi janabah, sebelum mandi besar itu hanya sunnah. Kalau memungkinkan untuk dilakukan, lakukan. Tapi kalau tidak memungkinkan ya tidak perlu dilakukan, dan itu tetap sah. Tapi saya ingin menjelaskan lebih nih. Begini jamaah. Kalau kita mandi besar, kita mandi junub, yang sering kali terjadi adalah
Kita baru 1 kali gayung, ini sambil niat nih dalam hati nih, di gayung. Baru 1 kali doang. Terus kita udah pakai sabun. Udah pakai shampoo. Itu tidak selalu, tidak pasti, tapi kemungkinan besar tidak sah mandi besarnya. Kenapa? Siraman pertama tadi, ketika dia ucap niat dalam hati, siraman pertama, ini sekujur tubuh belum basah, tidak basah semuanya. Misalnya apalagi yang rambutnya tebal, yang jenggotnya panjang, yang sela-selanya juga banyak. Terus tiba-tiba pakai sampo, pakai sabun. Tapi kan habis itu nanti dibilas Pak Ustadz. Iya, tapi kan air bilasannya itu tidak lagi suci dan mensucikan. Melainkan suci tapi tidak mensucikan karena sudah tercampur dengan sabun. Maka cara mandi janabah yang paling sempurna adalah ratakan dulu air ke sekujur tubuh. Jangan pakai sampo dulu, jangan pakai sabun dulu, ratakan dulu. Rambut, tangan, badan, kaki, sela-sela, gini-gini. Pokoknya semuanya. Sudah dipastikan rata, baru silakan pakai sabun, pakai sampo, pakai pencuci wajah. Boleh. Nah, itu hal-hal yang sebenarnya kita anggap sepele, padahal itu fatal kalau kita tidak mengetahui karena berdampak kepada tidak sahnya puasa, enggak sahnya sholat misalnya, atau enggak sahnya ibadah-ibadah yang lain. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi jamaah? Silakan. Misal nih Pak Ustadz, kita mau mudik lah, jadwalnya itu pas maghrib, karena kalau kita tinggalkan kita ditinggal, terus menyikapi bukanya sama sholat maghribnya gimana tuh Pak Ustadz sebaiknya? Kita menikah. Istilahnya kita ada jadwal mudik. Misalnya pas jadwal mudik itu kebetulan jadwal kita tuh jam 6 dan bertepatan maghrib, terus kita buka mungkin bisa buka puasa di perjalanan, cuman untuk menyikapi baiknya gimana tuh Ustadz, sholatnya apa dia? Baik. Kalau jadwal pesawat kita persis dengan jadwal sholat dan tidak dimungkinkan untuk sholat di pesawat, mungkin airnya susah, lagi pula jarak kita jauh, bisa lebih dari 80 km, maka kita sudah tergolong musafir yang boleh menjamak sholat. Maka boleh hukumnya nanti begitu jam 6 kalau di tengah-tengah, misalnya pesawatnya jam setengah 8 pas di Isya, jadi kita mestinya sholat maghrib digabung sama Isya itu jauh lebih baik karena belum berangkat ya. Jadi maghrib digabung dulu sama Isya, nanti begitu sampai di tujuan ya sudah nggak ada beban sholat apa-apa lagi karena sudah dijamak tadi di awal gitu. Boleh. Wallahu a'lam bishawab. Tapi memang kalau puasa harus tadi mengantisipasi bagaimana caranya kita segera membatalkan puasa ketika sudah waktunya. Karena makruh kita menunda-nunda berbuka. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Fadilah sahur belum puasa, makan sahur. Fadilah paling bagus. Jam berapa itu? Oh, waktu sahur yang paling baik. Nah, sahur ini berlawanan dengan berbuka. Kalau berbuka disegerakan itu jauh lebih baik. Jadi kalau sudah maghrib segera batalin puasa. Jangan tunggu ntar-ntar. Tapi lagi di mobil Ustaz, lagi lampu merah, lagi macet. Apa yang ada di mobil makan? Minum. Enggak, bukan maksudnya setir mobil, bukan. Maksudnya ada minuman, ada permen, ada apa, batalin. Itu maksudnya. Jadi kalau puasa disegerakan bukanya. Kalau udah masuk. Nah, kalau sahur sebaliknya. Justru waktu yang paling baik itu diakhirkan. Maka sebenarnya kita sahur habis sholat tarawih nggak masalah. Tapi menjadi nggak sunnah. Kalau kita sahur jam 12 malam juga nggak salah. Waktu yang paling baik adalah diakhirkan. Berarti kira-kira kalau sekarang subuh itu jam 5 kurang 1 menit. Dan sekarang subuh kalau nggak salah jam 4.59.
berarti kita paling enggak kalau masih belum matang ya, kalau masih belum masak jam 4. Ongseng-ongseng dulu, panasin dulu, nanti 15 menit, habis itu sahur. Tapi kalau udah siap, jam 4:30 pun sempat. Gitu. Jadi sahur itu semakin akhir, semakin baik. Tapi bukan berarti semakin akhir kemudian belum disiapin apa-apa. Nanti keburu imsak, panik. Dilema pagi. Mau puasa, gak sanggup. Mau tak puasa, malu. Jadi sudah diantisipasi sebelumnya, sudah disiapin sebelumnya. Makin dekat waktu subuh jauh lebih baik. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi? Cukup? Baik. Insya Allah sekali lagi pertemuan kita masih akan fokus tentang puasa. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan dan keistiqomahan. Kita jumpa di Ahad yang akan datang dan mudah-mudahan Allah takdirkan usia kita semuanya sampai di bulan suci Ramadan. Amin. Sebelumnya kami mohon izin jamaah, seperti biasa kejar tayang. Jadi sengaja kami pakai motor karena harus ngejar ke Putri Hijau. Jadi izin tidak bisa ikut bersama-sama salat Isya bersama jamaah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim.